Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 30 Sya'ban 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 11 Maret 2024, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Kompleks Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Tidak semua orang diberi umur oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Dan tidak setiap orang yang diberi umur oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan, dia menghargai karunia tersebut. Maka beruntunglah orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan Ramadan dan maksimal di dalam memanfaatkan karunia tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu. Kenapa saya katakan tidak semua orang diberi karunia untuk bertemu dengan bulan Ramadan? Karena realitanya banyak orang yang meninggal sebelum datangnya Ramadan. Gak usah jauh-jauh, keluarga kita aja. Ada di antara keluarga kita yang tahun kemarin masih berpuasa bersama kita, masih sahur bareng sama kita, masih buka puasa bareng sama kita, masih taraweh bersama dengan kita. Allah menakdirkan sebelum datangnya bulan Ramadan, nyawanya dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin itu adalah orang tua kita, mungkin itu adalah pasangan kita, mungkin itu adalah paman atau bibi kita, atau mungkin itu anak kita, atau itu tetangga kita, teman kita. Banyak orang-orang yang sama Allah Azza wa Jalla tidak diberi umur untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Dan juga tidak sedikit orang yang diberi umur sehingga bertemu dengan bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan datang dia masih hidup, tapi dia tidak menghargai karunia itu. Apa maksudnya tidak menghargai karunia itu? Dia menyia-nyiakan sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah tidak kepada sembarang orang. Jadi kalau kita ini masih hidup sampai datangnya Ramadan, nikmat atau bukan? Karunia. Buktinya itu karunia, tidak semua orang dikasih. Berarti kalau kita masih hidup sampai besok ini, di tanggal 1 Ramadan besok ini, kita kok masih hidup, berarti kita dapat nikmat. Kok setelah kita dikasih nikmat itu lalu kita tidak mensyukurinya, malah nggak puasa, atau puasa tapi puasanya nggak benar, malah nggak sholat,
atau sholatnya tidak benar, berarti kita tidak mensyukuri karunia yang sangat istimewa itu. Bagaimana supaya kita tidak termasuk golongan yang naas tersebut? Salah satu yang harus kita persiapkan adalah dua hal prinsip. Yang pertama adalah tekad. Kenapa, Bu? Tekad. Dan yang kedua adalah ilmu. Apa yang kedua? Ilmu. Makanya tema kita hari ini apa? Menyambut Ramadan dengan tekad dan ilmu. Mari kita bahas satu persatu dari dua prinsip tersebut. Hal yang pertama, kenapa bau, Bu? Tekad. Yang dimaksud dengan tekad di sini, tekad untuk apa? Jawabannya tekad untuk taat. Kenapa? Tekad untuk taat. Taat kepada siapa? Ya kepada siapa lagi kalau bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Tekad itu adalah keinginan kuat. Tekad itu adalah niat yang serius untuk menjalani bulan Ramadan ini dengan penuh kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekedar punya niat saja untuk melakukan kebaikan, itu sudah merupakan kebaikan. Padahal baru apa, Bu? Niat. Makanya Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Manaqib Al-Imam Ahmad itu pernah dimintai nasihat oleh anaknya yang namanya Abdullah. Siapa namanya? Abdullah. Abdullah bin siapa? Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal punya beberapa anak. Salah satunya namanya sinten, Bu? Abdullah. Abdullah ini suatu hari pernah berkata kepada ayahnya, "Ya abati ausin." Wahai ayahku, aku mohon nasihat. Seorang anak minta nasihat kepada siapa? Bapaknya. Dan bapaknya ini seorang ulama. Berarti nasihatnya orang kaleng-kaleng. Ya, nasihatnya sangat berbobot. Apa kata Imam Ahmad kepada anaknya? Ya bunayya inwil khaira. Wahai anakku, hendaklah engkau selalu berniat untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Berniat melakukan kebaikan. Misal nih, sekarang jam berapa ini? Jam 10.20. Berniat bakalan ngaji nganti rambung. Itu kebaikan atau bukan? Baik. Berniat orang ngantuk pas apa? Pas ngaji. Itu penting. Karena ada sebagian orang dari rumah wis niat. Niat apa? Niat turu kok. Karbate empuk. Anak kipase. Jadi kamu itu mah wis niat arep turu. Niat melakukan apa? Kebaikan. Sudah berniat nanti malam akan ikut pengajian. Nah, kita kan nanti malam masih ada pengajian Asmaul Husna, pengajian terakhir kita sebelum Ramadan. Nanti habis pengajian mau ikut sholat isya, terus lanjut apa? Tarawih. Niat dulu. Niat melakukan kebaikan. Insyaallah besok sudah niat pengen apa? Sahur dhisik puasa. Pengen apa? Sahur. Nanti setelah itu puasa. Sahur ibadah bukan? Ibadah, pahala.
Bayangkan, makan aja dapat apa? Pahala. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Makan sahurlah, sesungguhnya dalam makan sahur itu ada keberkahan. Jadi sahur pun berpahala. Niat, saya mau sahur. Niat, besok saya mau puasa. Jadi nasihatnya Imam Ahmad kepada anaknya, inwil khair. Hendaklah kamu senantiasa berniat melakukan kebaikan. Bertekad akan melakukan kebaikan. Kenapa? Fa innaka ma zilta bi khairin ma nawaital khair. Karena engkau wahai anakku akan senantiasa berada dalam kebaikan selama kamu berniat melakukan kebaikan. Engkau akan terus mendapatkan kebaikan selama engkau berniat melakukan kebaikan. Jadi sekedar niat saja itu sudah mendapatkan kebaikan. Apalagi kalau niat itu dilaksanakan. Mungkin enggak kita sudah berniat melakukan kebaikan terus tidak terrealisasi? Mungkin. Mungkin. Kenapa? Ada halangan. Contoh misalnya ibu-ibu sudah berniat nih, besok mau puasa. Qadarallah, Allah menakdirkan malam datang bulan. Berarti besok enggak boleh puasa. Atau misalnya panjenengan sudah berniat nanti malam mau hadir pengajian. Qadarallah, motor mogok. Enggak jadi apa? Berangkat. Sudah berniat nanti malam mau ke masjid. Qadarallah, hujannya terus banget, hujan, angin, ya, geledek. Akhirnya enggak jadi apa? Berangkat. Maka selama kita sudah meniatkan kebaikan, kok kemudian tidak terrealisir gara-gara ada halangan, kita tetap dapat pahala. Padahal kita nggak melakukan ini. Tidak melakukannya itu maksudnya ibu-ibu tadi nggak jadi puasa. Panjenengan tadi gara-gara motornya mogok nggak jadi apa? Ngaji. Gara-gara hujan deras nggak bisa berangkat ke masjid. Dengan niat dan tekad yang sudah kita patrikan di dalam jiwa tadi, kita tetap bisa mendapatkan pahala seperti orang yang puasa, seperti orang yang hadir pengajian, seperti orang yang berangkat ke masjid. Kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi SAW? Man hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang sudah bertekad, apa bu? Bertekad untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan sebuah amalan, kok kemudian dia nggak jadi melakukannya karena ada apa tadi bu? Halangan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menuliskan untuknya pahala sempurna. Pahala apa? Sempurna. Nggak berkurang pahalanya. Sudah nabung untuk berangkat haji. Bahkan mungkin belum nabung karena nggak bisa nabung. Kenapa nggak bisa nabung? Karena ditabung. Kita nggak ada. Tapi sudah berazam, pokoknya saya begitu ada rezeki saya mau berangkat haji. Sudah berniat kokoh di dalam hatinya akan berangkat. Allah takdirkan meninggal duluan. Kenapa? Meninggal duluan. Maka sungguh orang ini dengan niat tulusnya dan tekad bulatnya, walaupun dia belum pernah berangkat
ke tanah suci, maka dia sudah mendapatkan pahala sempurna seperti orang yang berangkat ke tanah suci. Enak betul? Enak banget. Ayahanda kami Ustaz Zaini Muhayyad rahimahullah ta'ala itu sampai wafatnya belum haji, karena memang gak punya duit buat berangkat haji. Tapi beliau itu sudah nabung. Mampunya beliau bisanya dalam sebulan itu menyisihkan 100.000 rupiah. Ya entah kapan bisa berangkat. Nabung sebulan 100.000. Allah menakdirkan sampai wafatnya duitnya ya belum cukup lah. Wong sebulan cuma 100.000, setahun berarti cuma berapa? 1.200.000. Padahal ONH sudah sekian puluh juta. Sampai wafatnya nggak bisa berangkat. Ya mudah-mudahan dengan dengan niat dan tekadnya, bahkan sampai sudah nabung, walaupun nabungnya segitu, Allah akan tuliskan bagi beliau pahala haji. Dan alhamdulillah setelah beliau wafat, saya masih kuliah di sana. Masih kuliah di Madinah. Sehingga pada suatu tahun saya bisa menghajikan beliau. Membadalkan haji buat beliau rahimahullah ta'ala. Itulah pentingnya niat. Oke. Kalau enggak jadi tetap dapat apa? Pahala sempurna. Kalau jadi gimana? Oh, berlipat-lipat. Apa kata beliau SAW? Fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu lahu indahu 10 hasanatin ila 700 dhifin. Dan seandainya ada seseorang sudah bertekad untuk melakukan kebaikan dan dia jadi melakukannya. Kayak tadi saya sudah cerita, dari rumah sudah bertekad, pokoknya hari ini saya mau ngaji sampai selesai dan tidak ngantuk. Ternyata sampai selesai pengajian boten ngantuk. Kurung ngorok. Ya lebih parah. Oh, enggak ngantuk lah. Mau ngantuk aja enggak, apalagi ngorok kan. Kok sampai terakhir pengajian enggak ngantuk sama sekali? Maka jenengan akan mendapatkan pahala 10 kali lipat. Bahkan sampai 700 kali lipat. Pertanyaannya, kok bisa? Ada yang dapat 10, ada yang dapat 700. Kenapa coba? Padahal amalannya sama. Kok bisa? Jenengan yang hadir di sini nih, hari ini, mungkin nggak pahala antara satu orang sama yang sampingnya beda. Mungkin. Kenapa? Jauh dekat. Berarti senang sing atuh ya. Kenapa coba? Niat. Keikhlasan. Karena keikhlasan antara satu orang dengan orang yang lainnya berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Maka semakin ikhlas kita dalam menjalankan amalan, perlipat gandaan pahalanya akan semakin tinggi. Bahkan Nabi SAW sampai mengatakan ila adhafin katsirah, bahkan bisa jadi dilipat gandakan lebih dari 700. Jadi ada amalan yang pahalanya tidak ada batasnya. Contohnya puasa. Wa ana ajzi bihi, kata Allah Azza wa Jalla, khusus untuk puasa aku yang akan memberikan pahala secara langsung. Kata para ulama, maksudnya aku akan memberikan pahala tanpa batas. Maka sebelum masuk Ramadan, mari kita punya modal. Modalnya adalah satu tekad.
Tekad apa Ustaz? Tekad saya akan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Saya akan mensyukuri karunia bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dengan cara di bulan Ramadan ini saya akan maksimalkan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Dimulai dari perintah-perintah yang wajib-wajib dan larangan-larangan yang haram. Setelah itu tambahi, setelah yang wajib yang sunnah. Setelah kita berhasil meninggalkan yang haram, tinggalkan juga yang makruh. Hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Contoh, ya Allah, Ramadan ini saya bertekad lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Ramadan tahun kemarin sholatnya sih bolong-bolong. Atau enggak bolong-bolong tapi telat-telat. Kenapa? Telat. Atau enggak telat-telat, tepat waktu, tapi bapak-bapak sholatnya masih di rumah. Belum di mana? Belum berjamaah di masjid. Bismillah ya Allah, saya bertekad bulan Ramadan ini saya akan menjalankan sholat 5 waktu tepat, bahkan di awal waktunya, dan secara berjamaah di mana? Masjid, buat kaum pria. Tanamkan tekad itu dalam hati. Seandainya kita sudah bertekad seperti itu, kok ternyata ada halangan. Kalau ibu-ibu halangannya datang bulan. Kalau bapak-bapak apa? Masa anak bapak-bapak datang bulan? Anak wong nang pasar ya, anak wong nang pasar. Awan-awan Ramadan ngopi udut, ya, nang pinggir gili. Ujarku ya diajak ngobrol nyambung, berarti kan udah wong. Bukan orang gila. Diajak ngobrol nyambung. Ya. Apa masih kecil? Enggak, wis gede. Kalau masih kecil kan tidak wajib. Apa datang bulan? Ya orang mungkin yang berengosan datang bulan. Terus apa alasannya enggak puasa? Sudah dewasa, berakal, tidak datang bulan. Ustaz, apa contohnya Ustaz enggak bisa berangkat ke masjid? Mungkin karena sakit. Mungkin atau tidak? Mungkin. Bapak-bapak sudah berniat, ternyata Allah takdirkan sakit sehingga enggak bisa berangkat ke masjid. Atau ditakdirkan safar. Napa safar? Bepergian jauh, melakukan perjalanan jauh, sehingga enggak bisa tepat waktu untuk sholat berjamaahnya di masjid. Maka dengan niat kita hari ini untuk menjalankan sholat berjamaah 5 waktu di masjid, walaupun nantinya ada yang tidak terrealisir karena adanya halangan, maka tetap mendapatkan pahala sempurna. Ini contoh terkait dengan menjalankan perintah. Meninggalkan larangan, contohnya apa? Ya Allah, tahun lalu Ramadan saya ini puasa ya puasa, tapi puasanya masih banyak kekurangan. Apa kekurangannya? Wong puasa nonton TV terus, wong puasa dolanan HP terus. Ini puasa Ramadan tahun kemarin. Tahun ini wahai Rabbi, saya bertekad untuk menjaga puasa saya. Saya pengen membentengi puasa saya dari perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi pahalanya. Apa itu? Dosa dan maksiat. Serta perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Contohnya tadi, nonton TV, terus dolanan HP. Niat, bertekad, tahun ini selama bulan Ramadan, HP akan saya batasi, TV akan saya batasi.
Jadi yang menebar promo di bulan Ramadan ini, diskon besar-besaran, itu termasuk TV-TV. Bikin acara semenarik mungkin. Bayangkan, sahur. Mulai dari apa? Sahur. Misalnya acara lawak, sahur. Jadi serius banget loh, boleh narik jenengan gitu. Maka jangan mau kita ditarik-tarik untuk merusak puasa kita, jangan. Panjenengan, ibu-ibu, bapak-bapak punya anak-anak, mulai dari bapaknya dulu, ibunya dulu. Bismillah lah, insya Allah Ramadan ini pokoknya jam sekian sampai sekian HP mati. Pinten Bu, HP mati? Jam 12 malam. Jam 12 malam. Kapan? Bar Isya. Ya, bar Isya. Pokoknya tidak ada bar Isya, nyalain HP sampai kapan? Sampai sahur. Ya udah mati HP, nggak boleh nyala. Misal contoh, itu contoh, mulai batasi. Ya. Berarti sudah lumayan gitu, sudah ngurangi waktu penggunaan HP untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. TV, ya. Biasanya filmnya jam berapa, Bu? Ibu apa wis ora pada nonton TV ke? Alhamdulillah. Masya Allah, temenan ya Bu? Bismillah, alhamdulillah. Bismillah. Kalau sudah enggak nonton, alhamdulillah. Berusaha untuk apa? Tidak nonton. Jam sekian sampai sekian, enggak ada nonton. Untuk apa? Ya untuk apa lagi Ramadan kalau bukan untuk baca Quran, tadarus, zikir, ya dengerin pengajian. Ya. Ini adalah terkait dengan apa? Larangan-larangan. Termasuk juga ibu-ibu, kalau jenengan ini agak susah menjaga lisan, menjaga apa? Lisan. Dan biasanya lisan itu keceletot pas ngendong ngone tanggane. Keceletot ngapa? Ngerasani. Jadi kalau sudah ketemu partner, ya, ketemu PS, ya, mesti ngomongi apa? Tangganu, jangankan tangganu, ustate bedi rasane, pemaning tangga ini. Kalau jenengan merasa saya punya kelemahan, kalau ketemu ngobrol, main ke rumah tetangga, maka saya akan terjerumus kepada ghibah, menggunjing orang lain. Maka bertekadlah selama bulan Ramadan kurangi intensitas kita untuk bermain ke rumah tetangga. Ngomong baik-baik. Nun sewu, saya selama Ramadan ini agak ngurangi untuk dolan. Demi untuk menjaga apa? Puasa kita. Demi supaya pahala puasa kita tidak rusak gara-gara hal-hal haram tadi. Dan itu berlaku bukan cuma buat ibu-ibu, termasuk siapa? Bapak-bapak juga sama. Karena yang namanya suka menggunjing itu bukan dominasinya ibu-ibu. Kadang-kadang bapak-bapak juga ada yang tipenya mirip-mirip kayak gitu, 11-12. Ya. Saya kasih contoh ibu-ibu karena memang biasanya yang kayak gitu ibu-ibu. Walaupun ada juga bapak-bapak yang kayak gitu. Dah ya. Ini yang pertama. Yang pertama adalah tekad untuk taat. Apa Bu? Tekad untuk taat. Yang kedua, modal penting agar kita bisa melewati Ramadan dengan baik adalah ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu agama. Ustaz, apa semangat aja nggak cukup? Oh, nggak cukup. Tekad aja nggak cukup. Nggak cukup. Niat aja nggak cukup.
Kenapa Ustaz? Niat aja nggak cukup, semangat aja nggak cukup. Karena sekedar semangat saja itu nggak jamin. Ada orang semangat pengen melakukan kebaikan tapi nggak pakai ilmu. Bisa-bisa yang dilakukan bukan kebaikan tapi keburukan. Ya. Karena nggak punya apa? Nggak punya ilmu. Pokoknya asal ada yang nge-share sesuatu ya di medsos, lewat WA atau lewat yang lainnya, ye anak amalan apik ye. Coba diamalkan setiap hari anu misalnya ya. Kalau dia nggak punya ilmunya, dia pikir ini bagus, akhirnya diamalkan rutin. Kayak kemarin kita ngasih contoh doa ketika apa Bu? Doa ketika wudu. Ya, basuh tangan, baca anu, kumur-kumur, baca anu, masukin apa namanya? Air ke hidung, baca anu, beda-beda bacaannya. Gak dicontohkan sama Nabi kita Muhammad SAW. Karena gak ada ilmunya atau minim ilmunya, akhirnya diamalkan. Dia pikir ini mendatangkan pahala. Padahal tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rugi nggak? Rugilah. Pengennya dapat pahala, malah nggak dapat apa-apa. Maka menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama hukumnya wajib bagi muslim atau muslimah, muslim dan muslimah. Setiap orang Islam wajib untuk belajar ilmu agama. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dinilai hasan oleh Imam Al-Mizzi dan juga Imam As-Suyuti. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Nah, kalau terkait dengan bulan Ramadan, maka kita coba inventarisir ibadah-ibadah apa saja nih di bulan Ramadan yang diperintahkan untuk kita kerjakan. Yuk pasti nomor satu apa? Puasa. Namanya juga puasa Ramadan. Terus apa lagi? Sholat mesti. Terus zakat, sedekah. Terus i'tikaf. Terus baca Quran. Jadi usahakan kita ini punya ilmu terkait dengan ibadah-ibadah tadi. Contoh misalnya puasa misalnya. Puasa itu butuh ilmu bukan? Butuh. Ilmu kapan mulai puasa? Itu ada ilmunya. Ya. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kata Nabi SAW, mulailah puasa ketika kalian sudah melihat hilal. Hilal itu apa? Bulan. Ya, bulan itu ketika awal bulan Hijriyah itu akan kelihatan. Kecil bulannya. Masih sabit tapi sabitnya masih kecil. Nabi SAW ngajari kita kalau mau puasa, awalilah puasa kalian dengan melihat hilal. Kalau nggak kelihatan berarti belum mulai. Itu contoh ilmu. Sahur, ada sebagian orang berpikir bahwa sahur itu nggak penting. Penting. Ya. Ada sebagian orang mengira bahwa semakin nggak sahur berarti puasanya semakin apa? Semakin keren, hebat. Orang sahur tapi kuat. Salah. Wong Kanjeng Nabi SAW justru malah mengajari kita untuk makan apa? Sahur. Ustaz, makan sahur itu ya apa? Harus makan nasi? Harus atau tidak? Enggak. Yang penting ada sesuatu yang dikonsumsi. Nah ya. Saya pernah ditanya sama bude saya, rahimahullah. Leh, aku ki nek sahur ki nek kon mangan sega kuwi apa? Mau baru bangun tidur makan nasi gimana? Ndak apa namanya? Ndak enak gitu.
Aku ki sahur karo kopi. Karo gorengan. Kopi sama apa? Gorengan. Usianya sudah hampir 90 tahun. Saat sebelum wafat. Tapi masih kuat ke pasar. Ya. Sehat bugar, Masya Allah, tabarakallah. Aku gini sahur kurang ngopi sama apa yang ada di situ. Adanya gorengan, pisang ya pisang, adanya tempe, pokoknya itu aja. Makan kalau pas nggak ada apa-apa ya cuma minum kopi aja. Boleh nggak Le? Saya bilang boleh Bu, Bude, boleh. Ya, karena sahur itu yang penting mengkonsumsi sesuatu. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala itu pernah ketika di rumahnya tidak ada apa-apa untuk sahur. Beliau hanya minum air bening. Ini sudah terhitung sahur atau belum? Sudah. Bahkan ada sebagian orang kalau saya sahurnya mau buah-buahan aja, boleh? Boleh. Cuma sahur pisang aja atau cuma sahur kurma aja, boleh? Boleh, tidak ada masalah. Ya. Yang penting kita memakan sesuatu. Dan sahur itu anjurannya diakhirkan. Diakhirkan utubar azan. Ya. Diakhirkan itu maksudnya kalau subuhnya jam 4:30 ya kira-kira jam berapa Bu? Jam 4, jam 4:05, jam 4:10 gitu. Masih udah mepet gitu lah. Tapi jangan pas azan baru gawe kopi, yuk kapan ngombe nih wong masih panas. Ya. Ini ilmu. Ini apa? Ilmu tentang apa saja yang membatalkan puasa, apa saja yang tidak membatalkan puasa. Ini kita harus pelajari. Karena kalau enggak kayak gitu, dikira batal padahal enggak batal. Dikira enggak batal padahal batal. Ada sebagian orang kepaduk, wah batal. Kepaduk terus keluar apanya? Darahnya. Puasanya batal. Malah ngomong alhamdulillah batal. Padahal itu tidak membatalkan. Ya. Contoh, kalau itu contoh sesuatu yang tidak membatalkan tapi dikira membatalkan. Ada yang membatalkan, dikira enggak membatalkan. Kalau tadi kan tidak membatalkan, dikira membatalkan. Ini kebalikannya. Membatalkan tapi dikira tidak membatalkan. Apa coba? Selilit. Kenapa Bu? Selilit. Lagi sholat subuh. Tadi sahurnya pakai apa sih nyelilit biasanya apa? Ayam apa sapi? Ya. Ayam. Keluban. Ya mungkin aja keluban juga bisa nyelilit. Begitu sudah sikatan, tapi kok sikatannya kurang bersih. Pas lagi sholat kok kianas lilit. Wong lagi sholat malah dolanan ilat. Berusaha sambil sholat nyaput. Begitu sampai di mulut mau dibuang. Sayang. Akhirnya ditelan. Batal enggak? Sholatnya apa puasanya? Ya sholatnya ya puasanya lagi sholat kok. Kan kecil Ustadz. Iya kecil tapi masuk ke mana? Masuk ke mulut itu benda asing. Ya benda asing di sini maksudnya bukan ludah kita gitu loh, bukan sesuatu yang memang ada di dalam mulut kita. Itu benda asing makanan. Itu membatalkan. Walaupun apa? Kecil. Maka jangan eman-eman wong selilit. Ustadz eman-eman, Ustadz mbok mubadzir. Salatnya batal loh. Puasanya juga batal. Ini butuh ilmu. Maka terus belajar.
Pengen baca Quran, belajar cara membaca Al-Quran yang benar. Pengen mengeluarkan zakat, belajar cara mengeluarkan zakat. Tanya berapa persen yang harus dikeluarkan, nisabnya berapa, ya, kemudian persentase yang dikeluarkan berapa, diberikan kepada siapa. Tanya, belajar terus. Sehingga nanti betul-betul kita bisa melewati bulan Ramadan ini dengan maksimal. Jadi tema kita hari ini menyambut Ramadan dengan apa? Tekad dan ilmu. Tekad untuk apa? Tekad untuk taat. Ilmu apa? Ilmu agama. Ini yang bisa kita pelajari. Masih sisa waktu sekitar 5 menit. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz izin bertanya. Jika ada seorang perempuan yang belum mengqadha puasa tahun lalu, qadarullah tahun ini menjelang Ramadan dalam kondisi hamil trimester awal dengan kondisi mual sehingga tidak bisa mengqadha puasa tahun lalu. Apakah diperbolehkan jika puasa tahun lalu diganti dengan membayar fidyah dahulu, lalu mengqadha puasanya setelah Ramadan tahun ini Ustaz? Mohon jawabannya, jazakumullahu khairan. Wanita hamil apakah boleh membayar fidyah? Ini perbedaan pendapat panjang di antara para ulama. Ya, ada sebagian ulama mengatakan boleh boleh membayar apa? Fidyah. Ada sebagian ulama yang enggak lah, ya tetap apa? Selama masih mampu untuk mengqadha ya dia mengqadha. Kalau saya pribadi memilih kalau memang masih mampu mengqadha maka mengqadha. Kalau memang masih mampu untuk mengqadha maka hendaklah mengqadha. Kalau memang sudah tidak mampu karena fisik yang memang tidak kuat, ya, maka tidak apa-apa untuk membayar fidyah. Jadi jawabannya ngelihat kemampuan Anda, kemampuan fisik Anda. Kalau memang masih mampu untuk mengqadha lebih baik mengqadha. Kalau memang sudah tidak mampu ya silahkan membayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah ketika sholat tarawih setiap rakaat membaca doa iftitah Ustaz? Setiap rakaat tidak. Ya, doa iftitah itu hanya di rakaat pertama saja. Ya, jadi sholat fardu maupun sholat sunnah dianjurkan untuk membaca doa iftitah di setiap rakaat pertama. Itu pun sifatnya apa? Anjuran, sunnah hukumnya, bukan sesuatu yang wajib. Ya, jadi di kapan? Hanya di rakaat pertama saja. Berarti kalau sudah rakaat kedua, ya enggak lah. Ya, tidak lagi dianjurkan untuk membaca doa iftitah. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, jika makan obat lalu ingin melanjutkan puasa, apakah bisa atau puasanya batal, Ustadz? Iya gagal. Kecuali kalau minum obatnya pas sahur. Ya. Kalau minum obatnya 3 kali sehari, misalnya sahur, siang, sama malam. Ya, begitu dia siang minum obat, ya batal puasanya. Ya. Jadi tidak boleh. Tapi kalau memang dokter mengatakan harus, nggak bisa, kan sekarang kan sebagian dokter itu bisa memberikan alternatif. Harusnya 3 kali sehari, siangnya ini diganti di malam. Misalnya pas buka jam 12 malam sama ketika sahur. Kalau memang dokternya ngasih advice seperti itu, bagus. Kalau ternyata kan enggak bisa, kata dokternya ini enggak bisa dibikin gitu. Memang jamnya sudah paten, harus jaraknya sekian. Maka siang hari Anda harus tetap minum obat. Berarti Anda enggak bisa puasa. Terus gimana Ustaz? Ya nanti kalau sudah sehat diqadha. Kalau sudah sehat diqadha. Ini yang bisa kita pelajari. Jangan lupa bapak-bapak, ibu-ibu yang masih pengen ikut andil dalam menyediakan buka puasa di masjid ini, di masjid kita yang cintai ini, silakan masih terbuka untuk ikut berdonasi. Bisa melalui panitia di pintu keluar atau melalui rekening Masjid Manarul Ilmi.
Mudah-mudahan Allah beri kita kesempatan untuk menjumpai bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat Ramadan itu dengan sebaik mungkin, sehingga saat nanti kita meninggalkan bulan Ramadan, dosa-dosa kita sudah diampuni secara total oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.